Halo para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat di musim Omikron sedang bertumbuh kembang seperti saat ini. Nah, kita masih bersama pakar IT kita, Dr. Engineering Muhammad Azhar. Beliau adalah juga Direktur Center Bisnis Digital. Bersama juga kita Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah UMKT. Nah, kita sapa satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Kabar baik-baik, Mas? Alhamdulillah sehat, baik, Prof. Oke, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Ya, kita saat ini akan berbicara mengenai bagaimana transformasi digital lintas sektoral, lintas disiplin ilmu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, ikuti terus. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Ke Mas Azhar dulu. Mas Azhar, bagaimana ini konsep transformasi digital aplikasinya untuk proses pembelajaran, untuk proses bisnis di UMKT, Mas Azhar? Ya, terima kasih, Prof. Untuk transformasi digital saat ini telah kita kembangkan di salah satu perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yaitu bagaimana proses bisnis digital bisa dilaksanakan secara go public, di mana mahasiswa yang mengambil mata kuliah langsung menerapkan suatu perusahaan yang berkolaborasi dengan industri kuliner yang ada di Kota Samarinda. Nah, di sini nanti proses prakteknya itu semuanya berbasis digital, meskipun dalam prakteknya itu ada konsep dan teori yang dilaksanakan dalam ruang kelas. Nah, setelah dibekali dengan praktek digital ini, maka mahasiswa akan secara langsung ke industri untuk melakukan proses pembelajaran. Dan hasil pembelajarannya itu dibuat secara aplikasi. Oke, maaf menyela. Jadi perkuliahannya itu ada teori, ada praktek. Bagaimana proporsinya itu antara teori dan praktek? Misalnya mahasiswa kan harus mengerti technical know-how-nya tentang teoretisasinya, kemudian tentang skill-nya, bagaimana misalkan membuat platformnya atau membuat aplikasinya itu. Gimana Mas caranya itu? Diberi dulu atau diberi dulu teorinya itu, kemudian praktek, atau biar praktek dulu biar mahasiswa punya pengalaman lalu kembali membuat aplikasi? Gimana Mas? Begini Prof, kita mengambil 50% teori dan 50% praktek. Nah, di sini secara teori di dalam kelas dosen akan memberikan pembelajaran mengenai teknologi digital, kemudian ada e-commerce dan juga ada beberapa pembelajaran seperti digital marketing, kemudian bagaimana mendesain suatu packaging produk, dan juga komunikasi atau ilmu komunikasi untuk memasarkan suatu produk khusus di bidang kuliner dan food delivery. Nah, di sini sebenarnya multi interdisipliner. Setelah konsep itu kan semuanya berbasis modul digital yang juga diakses pada open learning yang ada di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Prof. Nah, setelah dibekali baru langsung terjun ke lapangan. Setiap akses di lapangan itu ada evaluasi. Misalnya mampu menjual produk, mampu mengkomunikasikan warung ataupun merchant untuk bisa bergabung dengan aplikasi. Namun kecakapan untuk melaksanakan misalnya instalasi aplikasi, kemudian melakukan proses bisnis di aplikasi itu adalah poin utama secara literasi digital dan juga bagaimana menguasai transformasi digital yang bisa dimanfaatkan di lingkungannya.
Seperti itu, Prof. Ya oke. Sekarang Pak Rektor, kembali Pak Rektor. Gimana minat mahasiswa Pak Rektor di UMKT untuk diajari hal yang seperti itu? Mereka antusias karena menganggap sebagai mainan baru atau ada yang tergagap-gagap Pak Rektor? Ya, siap. Jadi mata kuliah startup ini kita berikan sebagai MKDU, Prof. Semua mahasiswa harus mengambil supaya mereka walaupun jurusan hukum, jurusan teknik, jurusan ekonomi, pendidikan, semua merasakan bisnis proses dari sebuah startup. Alhamdulillah nanti pagi ini jam 10 aplikasi ini diresmikan oleh Prof. Abdul Mukti. Oke. Jadi ini pengumuman juga bahwa aplikasi ini resmi. Namanya Foodimu. Foodimu, oke. Foodimu atau penggila makanan atau pemburu makanan. Mu-nya itu Muhammadiyah. Ya, jadi ada GoFood, GrabFood, ini Foodimu. Ya, kemudian ada Sope Food. Ya, ada 4 pemain. Bedanya apa? Kalau GoFood dan lain-lain itu mainnya itu modal ya. Dengan iklan TV itu setiap detik 1 juta itu. Iklan TV 30 detik itu 30 juta. Kalau kali sehari sekian kali sekian TV itu pasti miliaran itu sehari. Ya. Kita menggunakan mahasiswa yang semut-semut ribuan semut ini untuk memasarkan Foodimu ini. Aplikasi ini dari mulut ke mulut, ayo pakai ini, pakai ini. Satu mahasiswa kita target 10. Ya, 10 pengguna, mungkin bapaknya, ibunya, adiknya ya sudah 10 itu ya. Ya, bisa juga Foodimu nanti berubah Foodi mulut ke mulut itu, Pak Rektor. Ya. Jadi ini ada di Muhammadiyah itu ada lazismu, airmu, apa itu? TV-mu, terus lokmatmu. Nah ini ada Foodimu. Tokomu, Foodimu ya. Memu. TV-mu ya. Nanti yang paling menggelegar Foodimu ini karena pemainnya belum banyak, hanya GoFood, GrabFood, Sofe, dan ini sophisticated. Ini bisnis sophisticated. Jadi ini saya harapkan masyarakat mendukung dan ini lebih murah. Kalau lewat GoFood, Bapak naik 20% tambah 2.000. Ini nanti naiknya dari toko, dari warung itu hanya 10%. Kemudian keistimewaan lainnya, ini ada halal. Toko-toko warung-warungnya itu yang halal itu akan disurvei oleh Fakultas Kesehatan kita. Ini nanti cabang-cabangnya adalah universitas, Prof. Ini 30 rektor kumpul di Kalimantan Timur untuk kita minta membuka cabang dari Foodimu itu. Nanti diresmikan Pak Mukti dan ada di 30 kota ya kita harapkan. Nah, itu lebih murah ya, kalau lewat GoFood 20% tambah 2.000 ini hanya 10% aja. Jadi warungnya juga mempunyai space bisa menaikkan harganya itu 5% ya, dapat. Kalau disamakan harganya dengan GoFood, warungnya dapat 10% sendiri. Menarik lah, dibuat menarik. Ya, saya ya karena memberikan kemudahan kepada netizen. Dan oleh karena itu kami akan kembali ke Mas Azhar. Mas Azhar, ide Pak Rektor untuk melakukan diversifikasi ke semua perguruan tinggi Muhammadiyah dengan membuka Foodimu ini, adakah hambatan atau itu sama saja tinggal naruh aplikasi dan itu siapapun yang menggunakan banyak atau sedikit kan sama saja menurut pengertian saya. Gimana Mas Azhar? Ya, ini mengenai Foodimu sendiri adalah suatu platform yang kedepannya menjadi suatu super apps untuk pengembangan suatu mata kuliah yang dikolaborasikan dengan penggunaan aplikasi secara masif. Nah, jadi secara teknik, Foodimu itu juga disupport oleh label brand untuk payment system dan juga cloud computing. Jadi secara nasional, insya Allah kita bisa mampu melakukan proses integrasi baik dengan cabang-cabang maupun dengan
user dimanapun berada, serta dimanapun itu merchant atau warungnya itu bisa secara otomatis bisa melakukan accessibility. Jadi itu Prof. Ya artinya bahwa PTM itu kan hanya inisiatornya. Itu nanti kan pengguna bisa publik, tidak saja di lingkungan PTM, karena kan siapa yang bisa membatasi keberlakuan aplikasi. Begitu enggak menurut pikiran saya, Mas Azhar? Ya, benar sekali, Prof. Jadi siapapun boleh mengakses, sehingga aplikasi ini juga kita ingin melakukan secara kemudahan accessibility, kemudian penggunaan digitalisasi khususnya di bidang food delivery ini untuk semua masyarakat, sehingga ekonomi kerakyatan Indonesia pun juga bangkit melalui ide-ide dari teman-teman UMKT dalam pengembangan aplikasi ini, Prof. Termasuk dengan apakah bisa digunakan oleh semua universitas pun juga boleh. Namun dari Universitas Muhammadiyah sendiri itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan secara luas. Oke, ya, Pak Rektor, Ya, ini kan ya. harus didukung ini, ide baik ini. Jadi Muhammadiyah itu perlu dibangkitkan corporate culture, sehingga semua orang mendukung. Insya Allah kalau terdukung ini luar biasa. Jadi inisiasi mengumpulkan 30 rektor itu hanya dikumpulan orang-orang untuk hahaha di situ, atau sudah akan membangun komitmen untuk melaksanakannya di PTM-nya masing-masing, Pak Rektor? Ya, ini nanti Mas Azhar presentasi, mudah-mudahan mereka merespon. Jadi memang kita ini mempunyai sifat selfish ya, mempunyai sifat ingin sendiri, 100% milik sendiri lah itu. Padahal kompetensi abad 21 itu kan kolaborasi, komunikasi, bersama dan berbicara, bersilaturahim lah dalam bahasa agama. Jangan sendiri, kalau sendiri itu berat, ya kan? Ya. Harus bersama-sama. Kalau bersama-sama menjadi ringan. Misalnya Budimu itu kalau bersama-sama tidak memerlukan modal. Ya. Tapi yang diperlukan SDM. Ya. Nah, karena ini di Muhammadiyah itu ingin 100%, lah itu kita ini dengan kolaborasi dengan kelompok Malang ini aja, Mas Azhar ini UMKT tidak 100%, ya kan? Ya. Lalu terbuka. Ternyata banyak hal bisa. Maka dalam agama itu kan ada ta'awun, silaturahim, berjamaah, itu kan menunjukkan supaya tidak sendiri kan. Pahala berjamaah kan 27 kali. Artinya itu kalau dibawa kepada bisnis itu juga meringankan. Ya, ya oke lah. Ya baiklah Pak Rektor. Ini suatu ide yang baik. Ini tentu saja ide yang baik tidak cukup hanya sekedar ide, tapi harus dilaksanakan dan digunakan. Mudah-mudahan 38 rektor PTM yang berkumpul hari ini bersama Sekjen PP Muhammadiyah, Mas Mukti, ini bisa menghasilkan satu tekad resolusi untuk bersama, bangkit bersama, dan memberdayakan ekonomi rakyat dan juga memberdayakan PTM-PTM yang ada di sini. Terima kasih, Prof. Terima kasih kehadirannya Mas Azhar. Jadi ini mata kuliah yang langsung aplikatif. Ya oke, terima kasih. Ini berita baru. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Bagaimana kelanjutannya? Biar para pemirsa penasaran. Jangan dibuka semua rahasianya. Kita keep sedikit supaya kita bisa melakukan sosialisasi setelah diresmikan oleh Sekjen PP Muhammadiyah nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.